Zaman itu adalah zaman gelap. Penjajah Belanda merajalela. Di tanah Sulawesi Selatan, sebuah kampung kecil hidup dalam tekanan. Suara meriam Belanda terdengar jauh, tapi ketakutannya terasa dekat. Namun di tengah ketakutan itu, berdirilah seorang pemuda bernama Sembang. Lusuh, kurus, tapi matanya menyala, bukan karena amarah, tapi karena harapan. Di pinggir kampung, berdiri pohon raja, begitu warga menyebutnya. Batangnya keras, cabangnya menjulang seperti tangan manusia. Dahulu orang hanya melewatinya, tapi suatu malam, ia mengumpulkan para pemuda di kolong rumah panggung disinari dari lentera zaman dulu. Dengan suara lirih namun penuh semangat, ia berkata, "Kalau kita tak bisa jadi tentara, kita buat mereka percaya bahwa kita tentara," kata Sembang. Sembang menggagas siasat unik. Ia menyarankan ke kawan-kawannya untuk menebang batang kayu dan merakitnya menyerupai sosok manusia. Dengan bantuan warga, mereka akhirnya menebang dan membentuk batang pohon raja menjadi sosok-sosok manusia. Mereka memasang topi usang, baju tua sisa-sisa perang, dan berdirikan boneka-boneka itu di sepanjang jalan masuk kampung. Dari kejauhan, pasukan pohon raja itu tampak seperti barisan siap perang. Di pagi yang berkabut, tentara Belanda mendekat, langkah kaki mereka berat dan lambat, suara logam dari senjata mereka terdengar nyaring di antara senyap hutan. Ketika mereka melihat pasukan kayu itu, mereka berhenti. Wajah-wajah mereka berubah pucat, saling berbisik dalam bahasa yang asing bagi penduduk kampung. Mereka tidak tahu bahwa di balik semak-semak, di balik dinding tanah dan pohon-pohon, puluhan warga kampung sudah bersiap, menggenggam bambu runcing. Saat Belanda mencoba mendekat untuk memastikan, serangan pun dimulai. Dari belakang, dalam hening yang menggelegar, Sembang berteriak, "Untuk tanah ini, serang!" Serbuan pun terjadi. Tentara Belanda yang terjebak antara ilusi dan kenyataan, tak sempat mengangkat senjata. Serangan dari belakang membuat mereka tercerai-berai. Tubuh-tubuh roboh. Dan untuk pertama kalinya, tanah kampung itu berdarah karena keberanian, bukan karena ketakutan. Hari itu menjadi titik balik. Kampung itu selamat bukan karena kekuatan, tapi karena kecerdikan dan keberanian. Pohon-pohon benteng raja yang dulu hanya berdiri diam, kini menjadi saksi sejarah. Dari pohon itulah strategi lahir. Dari strategi itulah kampung bertahan. Sejak saat itu, kampung itu tak lagi disebut sebagai kampung biasa. Warga menamainya Benteng Rajaya, benteng dari pohon raja, tempat kejayaan bermula.